Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zelvia. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu. Ini ya, Bu, saya akan melakukan coaching supervisi akademik kepada Ibu. Nah, sebelum melakukan coaching tersebut, saya akan melakukan praobservasi. Ada beberapa hal yang sebelum kegiatan observasi kita akan saya tanyakan ya, Bu. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada supervisi akademik nanti? Tujuan pembelajaran saya nanti adalah siswa dapat mengetahui sejumlah konsep geografi. Mengetahui konsep geografi ya. Terus untuk area pengembangannya apa, Bu? Area pengembangnya nanti saya mengharapkan siswa dapat membedakan konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, seperti itu. Nah, untuk model pembelajaran yang akan Ibu ambil saat supervisi apa? Saya akan menggunakan model PBL. PBL ya, Program Based Learning ya, Bu. Terus strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan yaitu apa, Bu? Strategi pembelajarannya saya akan menggunakan diferensiasi produk yang dalam bentuk presentasi berupa Canva. Oh iya, media presentasi Canva ya produknya. Oke, bagaimana cara Ibu melakukan penilaian atau evaluasi dalam pembelajaran Ibu? Penilaian atau evaluasi pembelajaran saya itu ada dua, berupa tes tertulis dan sikap. Oh, tes tertulis dan sikap ya, Bu. Jadi Ibu akan melakukan tes tertulis dan penilaian sikap. Nah, untuk kegiatan supervisi kita besok ya, Bu, Ibu akan melakukannya di kelas berapa? Saya akan melakukan supervisi itu di kelas UI pada hari Kamis jam pertama. Oke, jadi Ibu akan melakukan kegiatan supervisi ini di kelas 10I pada jam pertama hari Kamis ya. Oke, terima kasih Ibu. Semoga supervisi kita nanti supervisi yang akan Ibu lakukan itu berjalan dengan baik dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih Ibu Zelvia. Semoga nanti kita nanti ketemu lagi ya di hari Kamis pada jam pertama. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Bersedia. Beri salam bariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan berdoa kepada agama dan keyakinan teman-teman. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absensi kalian dulu ya, kehadiran kalian dulu. Ahmad Ranza ada? Alfitra, Alisa, Amira, Arfa, Aziza, Nabila, Tiara, Wisnu, Zaki,
Dan alhamdulillah hari ini semuanya pada hadir dan tidak ada yang sakit. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengulang pelajaran yang minggu lalu ya. Ibu akan mengulas kembali pelajaran yang minggu lalu. Pelajaran minggu lalu sebelum materi yang sekarang adalah tentang pengertian dan sejarah geografi. Siapa yang bisa menjawab apa itu pengertian geografi? Apa itu, Lydia? Geografi berasal dari bahasa Yunani atau geografi. Geografi berarti geografi adalah hal-hal atau ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bumi. Ya. Jadi geografi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari geo dan grafien. Geo itu adalah bumi dan grafien itu adalah gambaran. Untuk materi sekarang kita masih melanjutkan materi sebelumnya. Kalau minggu kemarin adalah tentang pengertian dan sejarah geografi, untuk materi sekarang adalah tentang objek studi geografi. Ya, Ibu harap anak-anak fokus ke depan untuk mendengarkan materi yang Ibu akan sampaikan. Objek studi geografi. Pertama, sebelum kita masuk ke materi tentang objek studi geografi, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu tentang mengetahui sejumlah konsep geografi, lalu mengidentifikasi objek geografi. Yang berikutnya adalah mengumpulkan beberapa contoh fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Lalu berikutnya terakhir adalah menyimpulkan hasil pengamatan mengenai beberapa masalah dari fenomena geosfer dan memecahkan masalah tersebut. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Pertanyaan tematiknya, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan tematiknya. Apa yang kalian ketahui tentang studi ilmu geografi? Siapa yang tahu? Studi ilmu geografi itu apa? Ada tahu? Apa yang dikatakan studi ilmu geografi? Ada? Studi ilmu geografi itu adalah yang membahas tentang fenomena-fenomena geosfer, ya, fenomena geosfer. Pengertian objek geografi. Apa yang dikatakan objek geografi itu? Yang pertama, pengertian objek geografi itu adalah objek studi geografi adalah geosfer yang meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terjadi. Sebuah fenomena yang ditinjau dari sudut pandang geografi selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Jadi ilmu geografi itu tidak berdiri sendiri tapi juga diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lain, ya. Selanjutnya, secara garis besar, objek kajian geografi itu terbagi menjadi dua. Ada objek material yang berkaitan dengan fenomena geosfer dan objek formal yang berkaitan dengan cara pandang geografi. Jadi, objek studi geografi itu ada dua, ya. Ada objek material dengan objek formal. Kalau material membahas tentang fenomena geosfer, sedangkan objek formal itu yang berkaitan dengan cara pandang geografi, ya. Selanjutnya, materi kita selanjutnya adalah kita bahas dulu apa yang dikatakan objek studi material geografi. Yang dimaksud dengan objek material geografi adalah segala sesuatu yang dipelajari dalam kaitannya dengan fenomena geosfer yang terdapat dan terjadi di lapisan litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Apa aja contoh objek material itu? Objek material geografi itu contohnya adalah pemukiman, desa kota, pariwisata, daerah aliran sungai, bentuk lahan, sumber daya,
industri, kependudukan, wilayah atau region, iklim, tanah, air, dan sebagainya. Itu adalah berbagai macam contoh objek material geografi. Selanjutnya kita masuk ke objek studi formal. Apa yang dikatakan objek studi formal geografi? Yaitu objek formal geografi adalah cara pandang dan berpikir terhadap fenomena objek material geografi di permukaan bumi yang meliputi fenomena fisik dan fenomena sosial. Dengan cara pandang dari segi keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. Itu yang dikatakan objek formal geografi. Nah, berdasarkan pandangan objek formal geografi, maka akan muncul 6 pertanyaan pokok yang dikenal dengan 5W dan 1H. Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengetahui gejala-gejala di permukaan bumi, sehingga menghasilkan penjelasan berdasarkan cara pandang geografi. Nah, kalian siapa yang tahu apa yang dikatakan 5W dan 1H? Siapa yang bisa? Siapa tahu 5W 1? Apa ya, Grace? Silakan, Grace. 5W itu when, why, where, who, dan when. Yang H itu tuh how. ya, bagus. Jadi yang 5W itu adalah when, what, why, who. Satu lagi where ya, where, dan satu hanya adalah how, ya. Itu untuk mengkaji dari objek studi formal. Salah satu contoh objek formal geografi adalah pengkajian mengenai fenomena kemiskinan di suatu wilayah berdasarkan pandangan objek formal geografi. Ya, apa yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan di suatu wilayah itu dikatakan objek formal, lalu dikajilah oleh objek formal geografi apa yang menyebabkan terjadi kemiskinan, mungkin dilihat dari segi ekonominya atau apanya. Itu yang penjelasan dari objek formal dengan objek mereka saling berhubungan, ya. Yang ini adalah aspek kewilayahan, contoh dari objek formal, ya. Aspek kewilayahan merupakan salah satu contoh objek formal geografi dari gambar yang ini. Kalau ini adalah contoh dari objek material, ini adalah contoh dari objek formal. Contoh objek formal geografi adalah pengkajian mengenai fenomena perubahan landscape karena mencairnya gletser. Berdasarkan pandangan objek formal geografi, fenomena tersebut dapat dianalisis dengan beberapa pertanyaan yang terdiri dari unsur 5W 1H, yakni what, where, when, why, who, dan how. Ya, dari fenomena geosfer ini, dari gambar ini, nah kita akan menganalisisnya dengan objek formal dengan menggunakan rumus ini, ya, 5W 1H. Contoh objek material geografi ini adalah bumi kita, ya, bumi kita. Nah, lapisan-lapisan objek material itu diantaranya adalah litosfer, antroposfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Kalau antroposfer masuk juga, ya, termasuk juga, tapi nanti kan dia menganalisisnya, ya. Sudah sampai di sana materi yang Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok-kelompok untuk kalian berdiskusi untuk membahas tentang objek studi geografi. Apakah anak-anak Ibu sudah duduk di tempat mejanya masing-masing kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu? Sudah? Baik, kita akan sedikit dulu sebelum kita melakukan diskusi hari ini. Ya, siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena sudah semangat semuanya, Ibu akan membagikan LKPD kita hari ini, ya.
Masing-masingnya sudah mendapatkan LKPD. Jadi LKPD itu walaupun masing-masing, tapi nanti akan kita diskusikan per kelompok. Jadi supaya semuanya juga tahu apa yang akan dikerjakan. Jadi LKPD sudah Ibu bagikan. Silakan kalian untuk mengerjakan LKPD. Baiklah, kalau sudah selesainya, sudah mengerjakan LKPD-nya, bersiap-siap untuk kelompok yang akan tampil untuk mempresentasikan. Sudah siap semua ya? Nah, siap mendengar hasil presentasi dari teman kalian, karena hanya beberapa kelompok saja yang akan tampil untuk mempresentasikan. Selebihnya kalian siap-siap untuk memberikan pertanyaan, ya, membuat pertanyaan untuk pada kelompok yang mempresentasikan ke depan. Baiklah, kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kita. Untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini, silakan Grace dan teman-teman untuk maju ke depan. Kita langsung saja ke materinya yang akan dibacakan oleh Grace. Baik, saya akan membacakan dan menjelaskan materi yang pertama, yaitu menyebabkan kata-kata di bawah kemungkinan. Yang pertama itu adalah atmosfer. Atmosfer sendiri adalah lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet atau benda di bumi. Atmosfer terdiri dari berbagai gas seperti nitrogen dan oksigen. Yang kedua itu adalah litosfer, yaitu lapisan keras dan padat dari bumi yang mencakup kerak bumi dan bagian atas mantel. Litosfer berperan pada proses geologi. Yang ketiga itu adalah hidrosfer, yaitu bagian dari bumi yang mencakup semua air yang ada, termasuk air laut, air tawar, air tanah. Hidrosfer berperan dalam siklus hidrologi. Dan yang keempat adalah biosfer, yaitu bagian dari bumi yang mendukung kehidupan. Ini mencakup semua tempat di bumi di mana makhluk hidup dapat ditemukan. Yang kelima dan terakhir adalah antroposfer, yaitu lapisan dari bumi yang dihuni oleh manusia. Ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk budaya, ekonomi, dan sosial. Kami telah membacakan materinya bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Ayo, silakan yang mau bertanya.
Apa perbedaan dari unsur 5W plus 1K? Dan jelaskan pengertian dari setiap Apa betul? Jelaskan nama saya Pak Mada. Apa itu biosfer? Jelaskan dan berikan. Contoh fenomenanya ya. Udah, silakan dijawab. Setelah saya menjawab pertanyaan dari biosfer, laporan hewan dan tumbuhan. Biosfer adalah seluruh kehidupan pada dasar dan karena merupakan gabungan dari berbagai unsur juga bikin mencapai seluruh makhluk yang berinteraksi dengan partikel mereka sebagai kesatuan yang Itulah materi kita hari ini tentang objek geografi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebelum Ibu membacakan kesimpulan, menurut anak Ibu, apa refleksi kamu hari ini tentang pelajaran kita? Bagaimana pelajaran kita menyenangkan atau bagaimana? Ungkapkan dengan alasan kalian, apakah materinya menyulitkan atau membingungkan, apa sudah paham? Siapa yang bisa merefleksikan untuk materi kita hari ini? Bagaimana perasaan kamu belajar tentang materi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dari kelompok 5. Ini menurut saya untuk pembelajaran kita hari ini tentang objek studi geografi itu sangat menyenangkan dan sangat mudah untuk dipahami. Karena di sini kita menggunakan tim yang dimana kita mendapatkan lembar kerja yang dimana nanti itu menginstruksikan hasil lembar kerja tersebut kita melakukan kerjasama atau komunikasi antara tim sehingga kita lebih memahami dan menerima pendapat dari berbagai sumber. Kemudian di sini untuk kegiatan belajar mengajarnya itu sangat lebih wow daripada sebelumnya karena di sini kita melakukan yang namanya hasil diskusi dan menggunakan cara analitik, menambah wawasan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dapat memberikan informasi lebih luas kepada kita yang mungkin belum terlalu memahami materi. Nah, dan di sini keuntungannya adalah kita belajar lebih asik, lebih menarik, dan juga di sini untuk kegiatannya lebih menyenangkan dan juga lebih menjalin kerjasama antara kelompok. Ya. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Amira hasil dari refleksinya. Untuk refleksi selanjutnya bagaimana Rahil? Ya, ungkapkan refleksi kita untuk materi pelajaran kita. Bagaimana perasaan Rahil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya refleksi yang mana ingin bercerita tentang pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini sangat seru dan efektif karena kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, Ya. 2, 3 sampai kelompok 6. Di sini kita mempelajari tentang
tentang Indonesia yang dibagikan berkelompok dan bisa mengisi ini untuk dipresentasikan ke depan. Saat presentasi kita bisa membuat timbal balik, Iya. pertanyaan dan menulis solusi. Ya. Ya, terima kasih untuk Rahil atas refleksinya. Kesimpulan materi kita untuk pelajaran geografi tentang objek studi geografi adalah yaitu adalah alasan dari pentingnya belajar objek geografi itu dan aspek geografi diantaranya adalah untuk mengetahui karakteristik setiap orang di bumi atau wilayah, mengenal karakteristik lingkungan sekitar, lalu bisa melihat interaksi antara manusia dan sekitarnya, atau disebut juga dengan lingkungan, mengenal budaya masyarakat dan lingkungan sekitar, karena budaya kita beraneka ragam kan, khususnya Indonesia itu sangat beraneka ragam. Lalu objek geografi itu terdiri dari dua, yakni objek material dan objek formal. Kalau objek material geografi itu adalah membahas tentang geosfer, di mana terdiri dari litosfer, yaitu lapisan bumi, atmosfer, lapisan udara, hidrosfer itu adalah lapisan air, biosfer adalah lapisan hewan dan tumbuhan, dan antroposfer adalah lapisan manusia. Untuk sementara itu selanjutnya adalah objek formal geografi adalah cara pandang dan berpikir atas gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala ini mencakup keadaan fisik maupun sosialnya. Itulah materi kita, kesimpulan materi kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk anak-anak ibu semuanya yang sudah bekerja sama dalam berdiskusi untuk materi kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita selanjutnya minggu depan, insya Allah itu tentang lanjutan dari objek geografi, yaitu tentang ruang lingkup geografi. Ibu harap kalian sebelum kita belajar malamnya kalian sudah belajar tentang ruang lingkup geografi. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita selanjutnya berdoa ya. Silakan kedua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa supaya agama dan kita. Doa dimulai. Berdoa selesai. Bersedia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Zelvi. Tadi kan Ibu Zelvi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca. Observasi sudah selesai, kita pembelajaran sudah. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Saya akan merefleksi ya bahwa kegiatan Ibu Zelvia dalam proses pembelajaran tadi. Nah, apa yang Ibu Zelvia rasakan pada proses pembelajaran tadi di kelas? Masalah saya setelah mengajar di kelas ada sedikit kendala. Ya. Salah satunya yang namanya anak itu kurang aktif. Itu aja masalahnya. Oh, jadi anak Dalam diskusi dia kurang interaktif ya Bu dalam kegiatan pembelajaran. hanya beberapa orang aja yang aktif. Nah, selebihnya Ibu, hal apa yang sudah Ibu lakukan agar anak tersebut interaktif? Misalnya apa hal yang Ibu lakukan untuk agar anak tersebut interaktif di dalam kegiatan pembelajaran? sebelum mulai diskusi itu saya sudah bilang ke anak apabila ada anak interaktif, nanti akan ada poin yang kalau dia bertanya, menyangga, atau dia menambah jawaban dari yang presentasi itu akan dapat poin gitu. Nah, setelah itu
setelah saya ngomong seperti itu, barulah anak-anak baru interaktif karena mungkin karena ada poin kata dia, baru dia mau interaktif. Jadi ibu melaksanakan pembelajaran habis memotivasi anak dengan cara memberikan poin ya kepada anak. Selain dengan poin apa ibu yang sudah ibu lakukan? Selain itu ya saya memberikan reward karena siapa yang kelompok yang terbaik, yang terbagus dan dia membeli sebanyak sarungnya atau berinteraksi, nanti akan mendapatkan reward, misalnya dapat hadiah atau apa gitu ya. Oke, ya bagus sekali ya. Nah, saya sangat mengapresiasi hal yang sudah ibu lakukan dengan memberikan poin dan memberikan reward. Nah, sekarang apa tantangan yang ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas? Tantangannya tuh ya mengajak, adalah beberapa misalnya masalah anak-anak yang masih juga yang malas. Ada keinginan saya tuh pengen anak tuh semuanya tuh berinteraksi gitu lah, jangan hanya sebagian orang saja ya, sebagian anak aja yang berinteraksi. Kadang anaknya itu saja yang interaksi, yang lainnya diam. Yang pengen saya itu kan supaya semuanya tuh sama, sama-sama berinteraksi dan aktif ya Bu, dalam kegiatan kelas. Nah, kalau ibu misalnya ada rating ya Bu, rating 1 sampai 10, ibu memposisikan anak ibu sekarang itu berapa, pada posisi berapa, dan inginnya ibu nanti pada posisi berapa ya? Kalau sekarang posisinya tuh di 7 lah, pengennya tuh 9 gitu. Jadi sudah ini ya Bu, sudah sangat ideal ya kalau sudah posisi 9. Nah, rencana ibu ke depannya bagaimana untuk pembelajaran berikutnya? Rencananya tuh pengennya Apa yang ibu lakukan dalam pembelajaran seperti itu ibu? mungkin akan semangat lagi ke anak-anak, mungkin lebih banyak lagi, mungkin kayaknya ngasih reward apa yang lebih menarik buat mereka agar dia mau berinteraksi lebih baik lagi dari yang kemarin. Oh iya, tadi saya melihat ya Bu, ibu menggunakan media pembelajaran. Nah, kalau dengan menggunakan media pembelajaran, hal apa yang nantinya ke depan akan ibu lakukan? Sebenarnya saya sudah menggunakan Canva, tapi ya mungkin ada kekurangannya dikit. Mungkin di media saya itu tidak mencantumkan video-video, mungkin itu yang agak kurangnya. Oh iya, video ya Bu, di media ibu itu kurang terdapat video. Nah, rencana ibu yang akan ibu lakukan untuk ke depan? Mungkin yang kedepannya saya akan memberikan misalnya buat IPT itu dilengkapi dengan Oh iya, jadi memberikan video ya Bu ya di dalam pembelajaran video tambahan gitu. Terus itu sudah termasuk konten ya Bu ya yang ibu lakukan. Selanjutnya ibu, kapan ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? rencananya minggu depan. Oh, minggu depan ya. Jadi dalam pembelajaran berikutnya maksudnya? Dalam pelajaran selanjutnya atau minggu depan. Jadi ibu akan melaksanakan rencana ibu tadi ya, itu di pembelajaran minggu depan. Oke Ibu, terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan. Nah, saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya tentang kegiatan pembelajaran Ibu berikutnya. Terima kasih Ibu Zelvia. Sama-sama Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.